Selamat siang, perkenalkan nama saya Feby Lestari dengan NIM 12 11 22 12 0031. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya tentang teori dalam komunikasi organisasi. Teori yang akan saya sampaikan adalah tentang teori motivasi atau teori dual faktor dari Friedrich Herbert. Penerapan motivasi adalah untuk membuat karyawan menjadi produktif dan kebutuhan karyawan dapat dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Herbert mengatakan bahwa melaksanakan pekerjaan didasari oleh dua faktor kebutuhan. Yang pertama adalah faktor hygiene atau maintenance factor, adalah faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badannya. Kebutuhan ini berlangsung terus-menerus karena kebutuhan ini akan kembali ke titik nol setelah dipenuhi. Misalnya, seperti orang lapar makan, lalu kemudian lapar lagi dan makan lagi, dan seterusnya. Faktor pemeliharaan ini meliputi beberapa hal, seperti yang pertama ada gaji atau salary yang merupakan sebuah pembayaran dari perusahaan kepada pegawai. Lalu ada kondisi kerja yang meliputi aspek fisik kerja, psikologis kerja, peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, dan pencapaian produktivitas kerja. Lalu ada kebijaksanaan dan manajemen perusahaan, adalah tingkat kesesuaian yang dirasakan ketenagaan kerja terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Lalu ada hubungan antara pribadi, yaitu tingkat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada kualitas supervisi, yaitu tingkat kewajaran supervisi yang dirasakan oleh tenaga kerja. Hilangnya faktor pemeliharaan ini dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan dan tingkat absensi serta turnover karyawan yang meningkat. Faktor-faktor pemeliharaan ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari pimpinan agar kepuasan dan kegairahan bekerja bawahan dapat meningkat. Lalu selanjutnya yang kedua ada faktor motivasi, yaitu faktor yang menyangkut kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik kebutuhan pekerja yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan meningkatkan motivasi yang kuat dan menghasilkan prestasi pekerjaan yang baik. Faktor ini berhubungan dengan penghargaan pribadi yang berkaitan dengan faktor pekerjaan yang dinamakan dengan satisfier. Ini meliputi beberapa hal, seperti yang pertama ada prestasi atau pencapaian atau achievement, yaitu adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu ada pengakuan atau recognition. Lalu yang ketiga, pekerjaan itu sendiri yang dirasakan oleh karyawan dalam berat ringannya tantangan pekerjaan tersebut. Lalu ada tanggung jawab atau responsibility yang diberikan atasan kepada karyawan. Lalu yang terakhir ada pengembangan potensi individu yang kemungkinan tenaga kerja berpeluang maju dalam pekerjaannya. Contohnya seperti naik pangkat dan lain-lain. Dalam teori ini juga Friedrich mengusulkan faktor-faktor intrinsik terkait kepuasan kerja, sedangkan faktor ekstrinsik tentang ketidakpuasan kerja atau disebut juga dengan faktor hygiene dan faktor motivasi. Sebagai contoh dari studi kasus teori tersebut, saya akan memaparkan tentang sebuah perusahaan, yaitu PT Aristika Kreasi Mandiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Perusahaan ini menerapkan dua metode dalam memotivasi. Yang pertama yang secara langsung, yang didapatkan dan dirasakan oleh karyawannya secara langsung, seperti gaji, THR, bonus, tunjangan makan, dan tunjangan transport. Lalu yang kedua ada secara tidak langsung, yaitu fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk kenyamanan mereka, seperti ruang kerja yang luas, musola, kantin, dan lain sebagainya. Juga pelatihan dan training. Lalu berikut saya sampaikan juga faktor
hygiene yang dipenuhi perusahaan kepada karyawannya. Yang pertama ada gaji, kondisi kerja, kebijaksanaan administrasi perusahaan, hubungan antar pribadi, kualitas supervisi. Lalu ada faktor motivator seperti prestasi, pengakuan pekerjaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan potensi. Metode-metode yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah sesuai dengan teori hygiene dual faktor, yaitu mampu memotivasi karyawannya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu tentang studi kasus masalah internal dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Saya akan memaparkan tentang konflik internal yang terjadi dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Konflik ini berawal dari Musyawarah Nasional HKTI di Bali pada 13 Juli 2010 lalu. Musyawarah Nasional organisasi tersebut berakhir kisruh karena salah satu pihak menyatakan pelaksanaan Munas tersebut cacat prosedur. Sehingga salah satu pihak kemudian mengadakan Munas sendiri, dan ujung dari kekisruhan ini menghasilkan dua kepengurusan yang berbeda. Kepengurusan yang pertama dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, sedangkan yang lainnya diketuai oleh Bapak Usman Sabta. Berdasarkan hasil analisa konflik tersebut, konflik ini disebabkan oleh karena HKTI tidak memiliki budaya organisasi yang partisipasif. Secara historis, HKTI dilahirkan melalui proses top down, sehingga anggota-anggotanya tidak memiliki rasa yang kuat terhadap organisasi. Pun tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diimplementasikan secara ketat. Anggota pada umumnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemimpin dan tidak membayar iuran secara teratur. Elit berkonflik karena kepentingan politik yang berbeda. Anggota lainnya tidak ikut berkonflik dan hanya bersikap pasif dan terbelah-belah. Tujuan dan kepentingan dasar petani juga tidak terlalu diperhatikan karena selama ini mereka tidak memiliki kemandirian dan cenderung mengikuti inisiatif dan kehendak para elit belaka. Sebagai saran untuk mencegah atau menyelesaikan konflik di masa mendatang, anggota HKTI seharusnya memiliki kepedulian dalam partisipasi organisasi dan memiliki kepedulian yang tinggi dalam mengelola organisasi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.